Saat gadis ini melepas jaketnya dan menampakkan tubuhnya, seorang pria asing menatapnya tajam. Pria itu bertanya apakah ia berkemah sendirian. Gadis itu yang sangat berhati-hati berbohong dengan mengatakan bahwa ia punya teman. Namun gerak-geriknya yang kaku membuat kebohongannya terbongkar. Pria itu tersenyum aneh, membuat gadis itu merasa ketakutan. Ia buru-buru mengenakan jaketnya kembali, sementara pria itu berbalik dan berjalan pergi. Gadis itu kembali ke tendanya, tapi untuk memastikan, ia mengintip keluar. Betapa terkejutnya, pria itu ternyata juga menoleh ke arahnya. Rasa takut langsung menyelimuti dirinya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar pria itu segera pergi. Namun bukannya pergi, pria itu justru mendekat ke tendanya. Ia menawarkan bantuan, tapi si gadis cepat-cepat menggeleng. Saat itu ponselnya berbunyi, menampilkan berita bahwa seorang pembunuh berantai kabur ke pegunungan. Dan ternyata gunung itu adalah tempat gadis itu sedang berkemah. Ketegangan makin memuncak, beberapa saat tak terdengar suara di luar. Ia memberanikan diri mengintip lagi. Kali ini pria itu sedang mendirikan tenda tak jauh darinya, seakan tak berniat meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian pria itu mendekat sambil membawa kapak, lalu berkomentar bahwa tendanya kurang kokoh. Tanpa izin ia langsung menancapkan pasak dengan palu. Gadis itu gemetar ketakutan, yakin bahwa jika ini berlanjut ia bisa celaka. Dengan nekat ia keluar dari tenda dan mengenakan jaket tebal. Tatapan pria itu tak pernah lepas darinya, bahkan mengajaknya makan malam bersama. Gadis itu berpura-pura sibuk membereskan tenda, lalu berkata bahwa temannya akan segera datang menjemput. Pria itu mencoba memperingatkan bahwa jalan turun berbahaya dan penuh binatang liar. Tapi gadis itu mengabaikannya dan akan pergi. Tiba-tiba pria itu memanggilnya kembali, memaksa agar ia mencicipi sepotong daging sapi panggang yang ditusuk di ujung pisaunya. Takut membuatnya marah, gadis itu akhirnya terpaksa menurut.